lagi bersama Klavos Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian ketika kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan, terutama memasuki tahun yang baru ini. Firman Tuhan untuk kita hendak gumuli bersama terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Bersama-sama ya Tuhan, dengan umat-Mu yang terhubung dengan channel Klavos Sukacita, kami hendak duduk di sekitar firman-Mu belajar tentang kebenaran-Mu. Bicaralah kepada kami sekalian supaya firman-Mu yang adalah isi hati-Mu sendiri menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami terhubung dengan-Mu dalam persekutuan setiap hari. Firman-Mu menjadi kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan berbunyi begini. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Klavos sekalian. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini diberikan tema kecil kepada kita, yaitu jangan ragukan kasih setia Tuhan. Pertama, ketika kita memasuki tahun 2022 ini saudara-saudara, maka ada banyak pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Apakah kita menjalani tahun 2022 ini dengan penuh kepastian, atau dengan harap-harap karena di depan kita ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi tantangan, ancaman, bahkan berbagai hal yang menjadi masalah hidup kita ke depan. Karena itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga muncul dalam hati kita. Pertanyaan kecil itu begini saudara-saudara, apakah di tahun ini kita aman dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita baik-baik saja? Ataukah kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan ini, hendaklah apa yang terjadi untuk kita? Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang telah kita pelajari saat ini, bahwa sebenarnya Tuhan menyatakan dirinya kepada umat bahwa Dia telah menuntun umat dengan tangannya yang memberikan kemenangan. Tuhan telah menuntun dan menebus umatnya. Tuhan sendiri kekuatan umat, dan karena itu Ia membimbing umatnya dengan tangannya sendiri yang membawa kemenangan. Kenapa saudara-saudara? Tangannya kudus, dan karena kudusnya Dia, maka semua yang dilalui, dibuat di dalam kehidupan umat itu selalu juga mencerminkan tentang kekudusan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat Klavos di mana saja berada, dengan kasih setia Tuhan, Tuhan telah menuntun, menebus tidak hanya Israel, tetapi setiap kita yang telah terhubung dengan kekudusan Allah. Setiap kita yang telah terhubung dengan kasih karunia Allah, maka kita mendapatkan penyertaan dan bimbingan Tuhan. Kita mendapatkan kasih setia Tuhan. Karena itu, kasih setia Tuhan itu adalah komitmen, adalah pernyataan Tuhan yang kudus kepada umat, ya, kepada umat Israel, tetapi juga kepada orang percaya dalam kasih karunia-Nya. Pernyataan yang kudus ini tidak pernah beranjak, tidak pernah teringkari. Kenapa saudara-saudara? Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia, dan karena itu Dia mengikat perjanjian yang kudus, bahwa kasih setianya itu kekal selamanya. Artinya Tuhan bertindak dengan dirinya sendiri, karunia sendiri, kasih setianya sendiri kepada umat dalam suatu ikatan perjanjian. Dengan demikian, maka belajar dari apa yang telah Tuhan buat kepada Abraham dalam ikatan perjanjian masa lalu, itu juga menjadi komitmen bersama Allah bersama kita hari ini sebagai umat dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Klavos di mana saja berada, karena itu Tuhan sendiri datang dan menebus, membebaskan Israel, tetapi juga kita yang terhubung dalam kasih karunia-Nya itu, Dia membawa pulang kita kembali kepada perjanjian kekalnya. Tuhan Allah sendiri memimpin kita di sepanjang jalan hidup kita
Ya, sebenarnya di tahun ini saudara-saudara. Sehingga tidak ada rasa ketakutan, keraguan, ataupun kegelisahan karena terdengar di sana-sini berbagai macam bencana, tantangan, atau ancaman yang datang silih berganti yang membuat seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi saudara-saudara kekasih Kristus, kalau Tuhan sendiri berjanji Dia menuntun, membawa, membimbing umat Israel, maka perjanjian itu juga menjadi bagian dalam kita, kepada kita dalam kasih karunia-Nya. Sehingga kita terhubung dengan keluarga Allah sebenarnya. Tidak hanya satu orang, dua orang, tidak. Tetapi keluarga yang dimaksudkan ini adalah secara universal, secara global. Keluarga kerajaan Allah sebagai umat yang telah ditebus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, kita memiliki hubungan khusus sebenarnya. Hubungan khusus itu erat sekali, intim sekali, dan itu terikat. Ini disebut dengan perjanjian selamat. Perjanjian selamat ini tidak pernah terputus, saudara-saudara. Tetapi perjanjian selamat ini kekal, tidak sesaat, tetapi selama-lamanya. Dan karena itu Dia tidak pernah melalaikan janjinya. Tidak pernah gagal menepati janjinya kepada kita. Inilah yang disebut dengan sebenarnya kekuatan dan pengharapan yang kita miliki di tahun dalam juang dan gumul kita hari ini. Mari kita melangkah terus dengan tidak merasa ragu, dengan tidak merasa takut, tetapi dengan aktif, dengan kerja keras, usaha kita, pendidikan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semua rencana kita, di mana saja yang kita mau angkat bersama ya di tahun ini. Masing-masing kita juga. Mari kita belajar untuk merawat terus ikatan perjanjian supaya tetap erat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian kasih karunia kepada kita sekalian. Kalau Tuhan yang setia saja telah berjanji untuk tetap setia sampai selama-lamanya, itu juga berarti maka kita juga sebagai sesama anggota, sebagai sesama keluarga, umat daripada perjanjian kasih karunia itu juga saling mengikat perjanjian satu sama lain. Supaya saudara-saudara dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap tahu bahwa Tuhan adalah bagian kita yang tidak pernah terlepas daripada perjanjian kekalnya itu. Bagaimana keadaan kita hari ini saudara-saudara? Apakah kita ragu? Apakah kita masih kecewa? Apakah kita masih merasa takut? Apakah kita masih merasa bimbang dengan situasi kita hari-hari ini? Firman Tuhan hari ini memberi jawab kepada kita bahwa sebenarnya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita di mana saja yang terhubung dengan perjanjian kasih karunia Tuhan, perjanjian selamat ini, maka kita cakap menanggung segala perkara. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, ketika kita memandang Tuhan dalam perjanjian kasih setianya, dalam perjanjian selamatnya, maka kita tetap mendapatkan penyertaan, perlindungan. Artinya, saudara-saudara, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya, menuntun kita, membimbing kita, bahkan menguatkan kita di tengah situasi kita hari ini. Dalam gumul dan juang kita, dalam usaha kita, pengabdian kita, pendidikan kita, semua rencana kita di tahun ini dengan selamat sejahtera. Amin. Mari berdoa. Merasa bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup membimbing, menuntun, menguatkan, mampukan kami karena perjanjian selamat yang telah Engkau buat bagi kami sekalian. Itulah yang mampukan kami sampai hari ini bertahan, sekalipun di tengah situasi kami yang tidak menentu. Karena perjanjian kasih setia Tuhan itulah yang telah Engkau ikat bersama-sama dengan kami sekalian yang tidak pernah lalai, tetapi selalu tergenapi dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih untuk semua yang telah terhubung dengan channel Klafus Sukacita yang telah mendapatkan bagian firman Tuhan, juga dikuatkan, dimampukan dalam situasi hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.